dibilang nervous, tentu nervous sih, kalau dipegang jantungnya pasti deg-degan gitu. Tapi pas mau mewawancarai si narasumber itu, kita harus tarik nafas panjang-panjang, terus ucapkan basmalah, dan kita memulai bertanya apa saja yang ingin kita tanyakan. Karena kuncinya satu, kalau kita tidak tanya, kita tidak tahu Bapak itu jawabannya apa gitu loh. Sedangkan kita mau menyuguhkan informasi yang akurat dari si narasumber itu sendiri. Terus kalau misalkan berbaur sama bapaknya, kita lihat juga. Kalau itu sih sebenarnya tantangan aku ya. Aku harus ngelihat orang yang mau aku tanya ini moodnya lagi bagus atau enggak. Terkadang ada orang yang moodnya nggak bagus ataupun mungkin sifatnya kurang suka ditanya-tanya. Jadi kalau sekali ditanya dia jawabnya cuma sedikit-sedikit. Dan kita harus punya cara untuk selalu bertanya dan memancing si narasumber untuk selalu menjawab. Ya itu tadi, kalau misalkan kita harus mewawancarai si narasumber orang-orang hebat itu di lapangan. Terus juga satu, bukan itu aja, kita pernah datang ke IPC Pelindo, itu pelabuhan di Talang Duku. Terus tantangannya, aku sama Bang Rizal, kameramen aku, kita harus men-syuting keadaan peti kemas yang ada di bagian bawah itu, dan kita harus naik ke towernya IPC Pelindo. Nanti mungkin ditayangin ya di slide selanjutnya. Kalau misalkan kita harus naik ke atas tower, aku nggak tahu sih nama alat beratnya itu apa. Kita syuting di atas sana, nggak sekedar syuting ngeliatin peti kemas yang ada di bawah-bawah sama keadaan sekitar di Pelindo itu aja, tapi kita juga mewawancarai langsung salah satu kepala bidang yang ada di IPC Pelindo. Ya untungnya aku tidak takut ketinggian, tapi saat itu alat berat digeser sama orang di dalamnya itu, maksudnya apa sih, orang yang itulah pokoknya menggeser alat itu, kan kita lagi di atas konstruksi tuh, terus alatnya bergeser, dan itu rasanya kayak ini kalau aku jatuh aku bisa mati langsung, jatuh lape lah gitulah. Terus kalau misalkan tantangan terbesar lainnya lagi, kita disuruh naik bukit dong. Waktu itu syuting 720 di Batang Asai, kita naik bukit jalan kaki, sedangkan di Jambi kita belum prepare untuk naik bukit. Itu ngebuat badan semua sakit-sakit, dan kita harus sampai bukit di atas sana, kita harus mewawancarai kepala dinas dari pariwisata sama si bapak sekretaris daerah, Bapak Sekda, Pak Tabroni. Terus tantangan terbesar di lapangannya lagi juga, waktu itu pernah ngedatengin lapas. Kita pernah datang ke dua lapas, itu lapas anak sama lapasnya perempuan. Yang lapas anak itu ada di daerah Batanghari, di dekat Bulian. Terus kalau misalkan di lapas perempuan itu daerah mana ya? Pokoknya lupa, ada lapas perempuan yang baru. Terus kita ngewawancarai para napi, tapi untungnya sih para napi perempuan itu nggak sebayangin kayak kita yang gimana-mana gitu loh. Maksudnya mereka ya tetap ngeri, cuman ya itu tetap tantangan terbesarnya, kita harus bisa ngobrol dengan baik, terus ngebuat si narasumbernya itu untuk tidak tersinggung dengan apa yang kita tanya. Yang seremnya juga waktu itu ngedatengin lapas anak dengan mereka berlatar belakang kasus yang berbeda-beda, dan kita untuk minta tolong sama mereka bercerita kasusnya itu apa, terus bagaimana kalian bisa melakukan sebuah tindak pidana itu, terus mereka cerita ke depan kamera. Bagi aku sih, mungkin bagi si anak-anak narapidana ini agak susah untuk menceritakan di depan kamera, tapi aku tantangannya adalah membuat mereka nyaman untuk bercerita di depan kameranya 720. Kan ada narasumber yang baik, terus ada juga narasumber yang membuat tantangan itu sendiri. Kayak misal kita ngedatengin lapas, terus kita ngedatengin IPC Pelindo, terus kita ngedatengin pernah juga salah satu narasumbernya itu kita main di dunia ekstrim lainnya, yaitu dunia otomotif, dunia off-road. Gak takut sih, awalnya aja ngelihatnya takut, tapi kalau misalkan kita sudah menjalani, semua takut itu bakal bisa terjawab. Jadi misalkan gini, aku datang ke satu narasumber yang aku pikir takut nggak ya kalau nanya-nanya soal ini, tapi ternyata pas dijalanin enggak. Kalau misalkan kita takut tanpa kita mencoba, ya kita nggak tahu rasa takut apa sebenarnya yang kita bayangin dari di salah satu narasumber itu. Ya elah, nanya siapa orang berperan dalam program Anda? Ya jelas lah, produser sekaligus kameramenku tercinta, yaitu Bang Rizal AB. Itu sangat berperan, karena kenapa? Bang Rizal
lumbungnya narasumber di 720. Terus kalau aku mau cari narasumber ya nggak sehebat Bang Rizal. Terus orang kedua yang berperan di 720 ya orang tua aku sendiri, dari mama sama papa. Karena mama sama babe sih ngomongnya, mama sama babe support dengan apa yang mau aku jalani dan aku laksanakan. 720 itu kan programnya semi dokumenter sekalian observasi tuh. Terus kan kita nggak cuma cari narasumber yang ada di kota Jambi, karena kalau kota Jambi sendiri kan narasumbernya hanya ini ke ini saja. Karena udah basi, jadi kita pengen coba nyari narasumber yang ada di luar daerah. Untungnya orang tua aku dari mama sama dari babe itu mengizinkan, itu adalah salah satu berperan penting juga. 720 program episode yang paling banyak aku jalanin per episodenya. Karena kenapa? 720 ini kan syutingnya kalau nggak 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 1 kali. Nah, aku dengan banyak kegiatan yang ada di luar, karena aku kan mahasiswa juga, aku di Unbari ambil Fakultas Hukum. Terus aku juga nari, terus belum lagi aku dengan kegiatan-kegiatan bujangadis lainnya. Cuman karena aku menyukai program 720 ini, mau tidak mau, harus tidak harus, aku harus menyisahkan waktu aku dalam 1 minggu 7 hari itu untuk syuting program 720. Makanya 1 minggu itu ada 2 atau 1 kali syuting. Nah, banyak sih program di 720 episodenya, karena di maksudnya di program-program lain ya kita jadwalnya ditentuin gitu loh. Maksudnya kayak kalau dari Jambi TV program ini cuman hari Senin sama Kamis atau Senin sama Jumat. Tapi kalau 720 di mana ada narasumber, terus kita telepon, Bang Rizal yang telepon narasumbernya bilang oke, dan jadwal aku pun juga bisa, ya langsung pergi aja gitu loh. Yang paling sangat nggak bisa dilupain adalah yang pertama itu tadi aku pernah ceritakan, aku ke IPC karena IPC itu perusahaan yang berbeda, nggak kayak perusahaan-perusahaan lainnya. Dia perusahaan tentang pelabuhan. Terus kita juga punya tantangan untuk naik ke atas tower untuk melihat peti-peti sama keadaan sekitar IPC. Terus yang kedua itu kita pernah main-main ke daerah Bungku bukan ya? Lupa deh. Pokoknya itu kita konfirmasi sama orang dari PT Reki. PT Reki itu Hutan Harapan di daerah Batanghari atau bukan nih, kalau nggak salah di daerah Bahar. Oh, di daerah Bahar ya. Di PT Reki itu Hutan Harapan, mereka membina suku anak dalam asli dari Sungai Bahar sendiri, itu namanya suku anak dalam Batin 9. Di situ punya banyak cerita, banyak pengalaman, karena kan kita tahu sendiri suku anak dalam sama kita itu punya kehidupan yang tumpang tindih alias berbeda 100%. Tapi dengan adanya PT Reki Hutan Harapan, mereka itu dibina sebaik mungkin, sebagus mungkin untuk sama seperti kehidupan kita yang ada di kota-kota sekarang. Nah, mereka itu awalnya susah ya untuk berkomunikasi sama orang-orang seperti kita, karena mereka menganggapnya orang-orang seperti kita itu tidak mengerti hati mereka, tidak mengerti pikiran mereka itu bagaimana. Dan waktu itu sih pertama kali aku datang sama Bang Rizal, sama kakak aku juga, sama Mbak Kiki. Kita melihat proses belajar dari anak-anak usia dini yang ada di suku anak dalam sendiri, alias anak-anak kecil dari usia berapa ya kemarin? 6 sampai 12 tahun sih. Nah, mereka itu punya cara pembelajaran yang berbeda. Itu yang ngebuat aku gak akan pernah lupa. Karena kenapa? Dari dulu aku kalau belajar selalu punya fasilitas yang lengkap. Tapi kalau untuk suku anak dalam yang ada di PT Reki, mereka punya cara pembelajaran yang unik. Walaupun fasilitasnya itu ada beberapa tapi kurang lengkap, seperti mereka punya kelas, tapi mereka tidak mau menggunakan ruang kelas mereka sendiri, karena anak-anak dari suku anak dalam Batin 9 itu tidak mau belajar dengan duduk rapi seperti ini menggunakan meja, tapi mereka lebih suka belajar di alam langsung, karena mereka kan memang berasal dari kehidupan di alam. Terus kita juga pernah ke PT Reki kedua kalinya, itu bersama teman-teman kita. Di situ kita kasih bantuan berupa sembako dan lain-lain. Cuma di situ kita langsung ketemu dengan kepala temenggungnya, terus orang tua dari tetuanya di suku anak dalam itu. Terus kita juga cerita, kita kilas balik suku anak dalam dari Batin 9 itu dulu kehidupannya bagaimana. Banyak sih ada hal-hal yang mistis yang diceritain, terus mengenai mereka cara bertahan hidup,
dan lain-lain. Itu cerita yang paling tidak bisa dilupakan dari Suku Anak Dalam yang dibina sama PT Reki Hutan Harapan. Terus yang ketiga, itu yang nggak pernah lupa juga, yang paling melekat di hati, waktu kita syuting 720 ke daerah Sarolangun, kita kunjungin karena kita ikut program kerjanya, prokernya dari Bupati Sarolangun, yaitu Cek Endra. Nah, Cek Endra sendiri waktu pergi ke daerah Batang Asai, dari Sarolangun, kota Sarolangun ke Batang Asai, dia nyetir mobil sendiri, dan aku disetirin sama Bupati dong. Siapa sih? Biasanya Bupati itu disetirin sama ajudan atau drivernya. Tapi kali ini Gaby Ciceng tidak ada apa-apanya, disetirin sama seorang Bupati. Apa kata dunia? Tapi itu makasih banget loh, karena 720 udah memberi kesempatan, terus juga Chandra juga mengkasih peluang untuk kita bisa berkomunikasi langsung dengan Chandra, si Bupati Sarolangun. Terus apalagi yang nggak pernah dilupain dari 720, kalau misalkan kita syuting ke daerah Sabak, kita waktu itu main off-road, terus kita main off-road dengan Bupati Sabak, itu ada Bapak Romi, karena Bapak Romi orang otomotif, dia juga ikut di acara Sabak Bayangkara Off-road yang kedua, jadi Bapak main off-road, kita langsung wawancarai Pak Romi langsung. Dan macam-macam kegiatan dari 720 episodenya nggak pernah aku lupain, tuh banyak banget. Tapi yang paling berkenan di hati, yaitu tadi.